Ada 6 yang harus kita miliki. Yang pertama iman. Yang kedua subut atau subat. Yang ketiga niyah. Yang keempat sidq. Yang kelima inabah. Yang keenam ikhlas. Kita jelaskan satu-satu nanti 6-6-nya ini ya. Yang pertama iman. Jangan lupa menariknya beliau di setiap makom nanti beliau mengawalinya dengan ayat. Tahap awal suluk dan syaratnya. Ini bab kedua kalau di buku itu. Ada 6 yang harus kita miliki. Yang pertama iman. Yang kedua subut atau subat. Yang ketiga niyah. Yang keempat sidq. Yang kelima inabah. Yang keenam ikhlas. Kita jelaskan satu-satu nanti 6-6-nya ini ya. Yang pertama iman. Jangan lupa menariknya beliau di setiap makom nanti beliau mengawalinya dengan ayat. Ini jadi kayak tafsir tematik. Semua ayat yang berhubungan dengan suluk beliau masukkan. Nah itu yang saya kasih tanda di pojok kiri bawah itu ayatnya. Yang dijabarkan oleh beliau. Misalnya tentang iman, ya beliau mengawali penjabaran dari surat Al-An'am ayat 82. Ayatnya apa kamu cek sendirilah. Kita masuk ke substansinya saja. Iman. Selama ini iman itu kita pahami ya percaya begitu saja. Cuma kata beliau tandanya iman itu ada 3. Tahu, kemudian menyatakannya dan mengamalkannya. Pengetahuan, pernyataan dan amal. Ngaku beriman kok sekedar tahu dan percaya saja, belum menyatakan, belum mengamalkan ya belum disebut beriman. Apa saja. Jadi keimanan itu terbukti di amal. Kayak kalian bilang, aku peduli padamu kok. Itu kan tidak bisa hanya perasaan dan pernyataan. Harus kelihatan. Caramu berperilaku itu kelihatan. Oh iya, ya, kamu peduli memang padaku. Bangun tidur WA, mau tidur WA, berarti memang peduli. Itu kan ada buktinya. Loh kalau kamu beriman juga begitu. Kalau ngaku bahwa Allah itu Tuhan, pada Dia satu-satunya aku menyembah, aku meminta misalnya, itu kelihatan dalam hidupmu sehari-hari. Kalau masih mudah panik, masih tidak ridho dengan yang kejadian ini, kejadian itu, masih ngamuan, masih itu kemungkinan masih belum terlalu percaya bahwa Allah itu ada. Apalagi kalian yang mudah putus asa, itu masih belum terlalu percaya bahwa Allah itu ada. Orang percaya itu ya sudah tidak goyang, sudah. Ada Allah ngapain sih aku sepanik ini? Ada Allah ngapain sih putus asa? Apa sih yang tidak mungkin bagi Allah? Nah itu berarti iman kalian kuat. Nah dilanjutkan, kata Syekh Nasyruddin ada 3 level iman itu. Yang pertama di mulut saja. Yang kedua lebih dalam, bahkan termasuk beriman pada hal-hal yang gaib. Karena yang paling berat memang beriman pada yang gaib. Tidak kelihatan. Apalagi kita hari ini, yang kita percayakan kebanyakan yang masuk akal dan dasarnya panca indera. Di luar itu, kita berat menerimanya. Maka di antara kualitas keimanan yang levelnya lebih tinggi daripada sekedar pernyataan itu beriman pada yang gaib. Dan itu kalau dalam Al-Quran kan paling awal itu. Beriman pada yang setelah alif lam mim awal itu mesti alladzina yu'minuna bil ghaibi. Karena berat.
Hari ini kamu ngomong agak yang gaib-gaib dikit, dikritiki netizen se-Indonesia. Tidak masuk akal, tidak ada faktanya. Abot memang beriman pada yang gaib itu. Baik, ini level 2. Kalau masih kuat imanmu, masih percaya yang gaib itu ada, karena banyak sekali hal-hal gaib. Ya, kalau saya bilang gaib jangan didefinisikan hanya urusan hantu-hantuan loh ya. Kalau saya bilang gaib itu ya ada banyak hal, surga, neraka dan lain sebagainya. Itu kan barang-barang yang tidak bisa kita akses dengan panca indera. Baik, kita lanjutkan. Ada iman level tinggi. Kalau iman level tinggi cirinya 3. Yang pertama, kalau disebut nama Allah hatinya gemetar. Saya tidak tahu kalau kalian mungkin ada ya. Kalau disebut nama Allah terus deg-degan hatinya gemetar kayak kamu baru ketemu mantanmu yang lama tidak ketemu apa gitu. Gitu karena ada getarnya, ada rasanya. Kayak disebut orang yang sangat berarti dalam hidupmu itu kan ada getar. Jadi wajilat qulubuhum. Coba deh, kalau ada orang teriak Allahu Akbar, kamu bergetar enggak? Atau malah lari? Khawatir, wah ada yang teriak takbir, kerusuhan jangan-jangan. Nah, coba kamu renungi dirimu, sejauh mana sih efeknya nama Allah itu dalam hidupmu. Begitu muncul kesadaran Allah, kamu gemetar enggak? Misalnya mau melakukan kesalahan tertentu, terus tiba-tiba ingat, iya ya ini Allah ngawasi aku. Kamu malu, gemetar, atau alah enggak apa-apa, Allah enggak rewel aja kok, enggak rame. Kalau netizen rame. Kalau Allah kan enggak. Kalau masih itu berarti masih belum tergetar. Ingat Allah, mendengar Allah, batinmu belum tergetar. Berarti mungkin imannya masih level di bawah itu. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, tambah mantap imannya. Ini juga cirinya. Dan yang ketiga, pasrahnya hanya pada Allah saja. Tawakalnya hanya pada Allah saja. Jadi bekalmu perjalanan yang pertama adalah iman. Kalau imannya belum ada, kamu masih belum punya bekal yang paling pokok untuk perjalananmu. Bekal pertama adalah iman. Bekal kedua, subut atau subat. Jadi, kalau tadi percaya, kalau ini lebih dalam, namanya yakin, mantep, itu subut. Mantep ini lawannya ragu-ragu. Nah, cirinya orang ragu-ragu itu kalau melakukan sesuatu, bimbang, cemas, setengah-setengah. Mau saya lakukan? Iya nanti kalau manfaat, kalau enggak gimana? Kalau gagal gimana? Itu masih ragu-ragu. Tapi orang yakin itu pasti. Itu namanya subut. Untuk bisa subat atau subut, cirinya 3. Paham, semangat, dan tekun. Paham dengan yang kalian yakini, semangat untuk menghidupkannya, tekun itu berulang-ulang dilakukan. Tambah berulang, tambah mantap. Ini berarti kalian punya 2 bekal sekarang. Tadi sudah aspek imannya, sekarang subutnya. Kita lanjutkan. Ini kumpul-kumpul bekal sebelum perjalanan. Yang ketiga, harus ada niat. Ini pasti ya. Niat itu keinginan yang sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan. Diucapkan boleh, tidak juga boleh. Yang penting nawa itu saya mau menuju, berjalan menuju Allah. Itu niat namanya. Niat adalah penghubung antara ilmu dan amal. Tanpa adanya niat, setinggi apapun ilmu, tidak ada gunanya, tidak ada buahnya.
Niat adalah jiwa dari perbuatan. Kalian melakukan kebaikan tapi tidak ada niatnya, ya tidak ada jiwanya. Jadi kayak kalian sholat kok tidak niat, ya jadinya olahraga. Ya, puasa kok tidak niat, ya paling jatuhnya diet. Niat jadi jiwanya amal. Kadang-kadang barang baik, niatnya melenceng, ya jatuhnya jadi negatif. Karena apa? Jiwanya negatif. Bantu orang lain, terus sambil selfie, sambil nanti ini mau tak posting, Pak. Niatnya biar viral. Itu kan nilainya berbeda sudah. Jadi niat itu jiwanya perbuatan. Dan juga jembatannya ilmu. Ilmu tanpa niat tidak akan membuahkan amal. Amal tanpa niat tidak ada jiwanya. Maka niat penting. Ayo nawa itu berjalan menuju Allah. Karena kalau dalam suluk, niat hidup ini yang paling hakiki, ya niat untuk tambah dekat dengan Allah. Kenapa sih kok niat lebih dekat dengan Allah? Karena kita ini berjalan menuju Allah. Buktinya bahwa perjalanan kita benar itu tambah dekat dengan Allah. Kalau saya berjalan menuju Surabaya, 1 jam kemudian lebih dekat dengan Surabaya, rute saya benar. Tambah dekat lagi, 3 jam kemudian malah lebih dekat dengan Surabaya, benar. Tapi kok tambah jauh dari Surabaya, ada yang salah. Berarti cirinya inna ilaihi roji'un itu benar, kita tambah dekat rasanya dengan Allah. Oke, bekal ketiga sudah niat. Iman, yakin, niat. Yang keempat, siddiq. Siddiq itu, ya kita mendefinisikannya sederhananya jujur. Jujur itu menyatakan apa adanya dan menepati yang sudah dijanjikan. Jadi kata Syekh Nasiruddin, orang siddiq itu orangnya namanya siddiq. Orang siddiq, orang yang terpercaya. Kalau dalam Islam kan kita kenal sahabat Nabi. Sayyidina Abu Bakar gelarnya As-Siddiq. Jadi orang yang terpercaya karena beliau ini ya sangat jujur dan sangat percaya. Jadi kita harus jadi orang yang bisa dipercaya. Berarti apa? Kita tidak nyeleweng, kita tidak menyimpang. Kalau sudah niat menuju Allah, yuk hidup ini isinya adalah perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini yang disebut siddiq. Orang siddiq itu kalau curang misalnya, dia akan merasa sangat tidak nyaman. Orang yang biasa jujur itu kalau bohong ya gelisah dia. Karena dia terbiasa jujur. Tapi kebalikannya, orang yang biasa bohong itu mungkin kalau dia jujur kaget lihat dirinya sendiri. Aku kok bisa jujur ternyata, masih bisa juga nih. Padahal aku tiap hari curang loh, aku tiap hari bohong loh. Itu jiwa kita begitu. Tergantung cara kita membiasakannya. Maka penting karakter siddiq ini. Bahkan kata Syekh Nasiruddin, orang siddiq itu bahkan mimpi pun tetap siddiq. Dipercaya. Padahal mungkin dia sadar, ini cuma mimpi kok. Itu tetap dia tidak berani macam-macam. Kalian pernah tidak ngimpi terus sadar itu mimpi, pingin sakarepe dhewe. Mumpung ini mimpi tak bebas ini. Kalau sadar mimpi, pingin suka-suka saya lah. Kalau di dunia nyata tidak berani, ini kan masih mimpi terus. Kalau kalian bisa begitu ya luar biasa. Tapi kata Syekh Nasiruddin, bahkan dalam mimpi pun orang siddiq itu ya tidak berani bohong, tidak berani curang, tidak berani nyeleweng. Ya karena memang jiwanya terbentuk begitu. Ya karena memang jiwa kita itu ya seperti waktu kita terjaga, ya waktu kita tidur sebenarnya ya juga begitu. Baik. Sudah bekal keempat. Bekal kelima. Inabah. Inabah itu makna letternya kembali kepada Allah.
Jadi punya orientasi kembali kepada Allah, hadir lagi di hadapan Allah. Itu namanya inabah. Ini bekal kita melakukan perjalanan. 3 unsurnya inabah. Yang pertama, menghadirkan hati hanya pada Allah. Jadi hati kita itu arahnya ke Allah terus. Semua ucapan kita dengan kehati-hatian diawasi Allah. Semua perbuatan kita juga begitu. Ini namanya inabah. Jadi hidup kita, hati kita, ucapan kita, perbuatan kita dengan kesadaran ilahiyah. Itu inabah. Kita kembali lagi pada Allah. Baik, yang kelima inabah. Yang keenam, ini bekal terakhir. Ini yang terakhir agak berat. Ikhlas. Dulu pernah kita bahas satu sesi penuh. Ikhlas secara harafiah itu sebenarnya memisah diri dari yang lain. Di ikhlas itu misalnya ada beras, kok kecampuran kerikil, kecampuran itu dipisahkan antara kerikil dengan berasnya. Itu makna ikhlas secara harafiah, memisahkan. Nah, ya secara maknawi ikhlas itu berarti apa? Membersihkan hati kita, pikiran kita dari semua pengaruh, semua motif selain Allah. Biarkan yang tersisa Allah saja, semuanya kita sisihkan. Kalau tadi perjalanan menuju Allah itu ada motif lain, biar kaya, biar terhormat, biar terkenal. Bahkan kata Syekh Naziruddin, termasuk ingin nikmat akhirat. Itu termasuk yang memalingkan kita dari Allah. Harus bersih sepenuhnya, selain tinggal Allah saja. Itulah orang ikhlas. Alasan apapun, motif apapun, kepentingan apapun, nomor sekian. Yang disisakan jadi perhatian hanya Allah saja. Itu orang ikhlas. Kalau begitu tidak boleh kaya Pak, tidak boleh terkenal. Silahkan saja, kekayaan, keterkenalan, kehebatan apapun itu efeknya saja. Jangan jadikan tujuan. Tujuanmu satu-satunya Allah saja. Belajarlah sebaik mungkin. Efeknya kamu pinter, kamu dapat ijazah, dapat gelar, gajimu besar, tidak masalah, itu efek. Tujuanmu satu-satunya Allah saja. Nah, ini namanya orang ikhlas. Baik, ada 6 bekal. Siapkan ke-6-6-nya. Iman, kemudian taubat, subat, kemudian niat, siddiq, luruskan hati, inabah, kembali semuanya pada Allah, dan ikhlas, bersihkan semua selain Allah saja. Kalau sudah siap 6 ini, ayo berjalan.